أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah atau sapi betina, Madaniyah, surat kedua sebanyak 286 ayat. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Asbabun Nuzul ayat 2-5. Mujahid radhiyallahu an menjelaskan bahwa 4 ayat pertama tersebut diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukmin. Lalu 2 ayat setelahnya tentang sifat orang-orang kafir. 13 ayat tentang sifat orang-orang munafik, dan dari ayat 40 sampai 120 tentang Bani Israel. Hadis riwayat Faryabi dan Ibnu Jarir. Beberapa surat dalam Al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian, atau untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad tersebut. Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. 7 yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ialah Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf atau lembaran-lembaran yang tidak seperti kitab. Hadis seputar ayat. Keutamaan surah Al-Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, dan sesungguhnya setan jika mendengar surah Al-Baqarah dibaca, maka ia akan keluar dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Buraidah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah surah Al-Baqarah, karena menguasainya adalah berkah dan meninggalkannya adalah kerugian, dan tidak mampu dilawan oleh penyihir. Pelajarilah surah Al-Baqarah dan Ali Imran,
karena keduanya adalah cahaya yang datang di hari kiamat. Keduanya seperti dua awan putih atau dua naungan, atau keduanya seperti kumpulan burung yang berkumpul membentangkan sayap. Keduanya membela orang yang menguasai kedua surat itu. Hadis riwayat Ahmad. Itulah yang kita bacakan dari surah Al-Baqarah tadi, yaitu ayat yang 1 sampai kepada ayat ke-5. Telah kita bacakan asbabun nuzul, hadis seputar ayat yang berkenaan dengan keutamaan surah Al-Baqarah. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.